Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2 with the topic teaching speaking. Our member is consists of Ahmad Jahrani, Daniel Veteran Krisnanda, me, Ridwan, Muhammad Hamidi, and Topik Ariwibowo. The first material will be given by our friends Taufik. Taufik, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Taufik Ariwibowo, and I will explain about teaching speaking. But this material I think this material is difficult for me, so I will try to explain according to my ability. Okay, the first one is teaching speaking. Jadi dalam pengajaran speaking itu antara listening dan speaking itu adalah sebuah kemampuan yang saling berhubungan. Often combined as oral communication skills or listening speaking. Jadi termasuk kemampuan oral communication, komunikasi secara langsung. These two skills are the most popular discourse category in L2 curricula. Jadi dua kemampuan ini adalah sebuah hal yang paling populer dikategorikan dalam kurikulum second language. Next slide. Okay, the second one is oral communication skills in pedagogical research. The first one is conversational discourse. Jadi tolak ukur akuisisi bahasa yang berhasil adalah menunjukkan kemampuan untuk mencapai tujuan melalui wawancara interaktif dengan penutur bahasa lain. Jadi keberhasilan daripada kemampuan speaking ini adalah ditunjukkan dengan komunikasi antara siswa dengan native speaker. Then the second is teaching pronunciation. Terdapat kontroversi mengenai peran kerja pengucapan dalam kursus komunikatif dan interaktif karena sebagian besar pelajar dewasa tidak akan memperoleh aksen umum bebas dari bahasa asing. Jadi peran pengucapan, peran speaking dalam komunikatif dan interaktif siswa itu ada beberapa kontroversi karena sebagian pembelajar dewasa itu biasanya tidak memperoleh aksen umum secara bebas atau pembicaraan yang bebas dari bahasa asing. Kemudian selanjutnya number 3 is accuracy and fluency. Sekarang sangat jelas bahwasanya fluency and accuracy, kefasihan dan akurasi adalah tujuan penting yang dikejar dalam CLT atau Communicative Language Teaching, pengajaran berbasis bahasa komunikatif, dan TBLT atau Task-Based Language Teaching, pengajaran bahasa berbasis tugas. Sementara dalam hal fluency ini menjadi tujuan awal dalam pengajaran bahasa. Akurasi itu dicapai sampai batas tertentu dengan memungkinkan siswa untuk fokus pada beberapa elemen tertentu seperti fonologi, tata bahasa, morfosinteks, atau wacana dalam keluaran lisan mereka. Jadi yang paling diutamakan adalah fluency, kemudian yang kedua adalah, untuk yang diutamakan pertama adalah accuracy, kemudian yang kedua adalah, salah, cut. Oke, number 3 is accuracy and fluency. Jadi sangat jelas bahwasanya kefasihan dan akurasi itu adalah tujuan penting yang dicapai bagi CLT atau Communicative Language Teaching atau pengajaran berbasis bahasa komunikatif atau TBLT, Task-Based Language Teaching atau pengajaran bahasa berbasis tugas. Jadi tujuan awal dalam speaking itu adalah kefasihan, kemudian yang kedua adalah akurasi. Karena akurasi dicapai berdasarkan batas tertentu siswa setelah fokus pada beberapa elemen dalam bahasa seperti fonologi, morphosyntax, grammar,
dan wacana dalam keluaran bahasa lisan yang akan mereka tuturkan. Kemudian the number 4 is complexity. Kompleksitas tata bahasa dan leksikal harus diperhitungkan. Tetapi desain tugas itu sendiri dapat jatuh ke dalam kisaran kompleksitas kognitif, strategis, dan interpersonal. Kompleksitas juga bervariasi sesuai dengan operasi kognitif, pemikiran abstrak, kuantitas informasi, negosiasi makna, tekanan waktu, akurasi, kefasihan, dan penyelesaian tugas yang berhasil. Next slide. Number 5 is interaction effect. Kesulitan terbesar yang dihadapi peserta didik dalam upaya speaking adalah bukan banyaknya suara atau kata yang menjadi ciri khas bahasa Inggris, akan tetapi sifat interaktif daripada bahasa komunikasi. Hal yang paling sulit yang dialami peserta didik adalah bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan native speaker atau non-native speaker. Bukan seberapa banyaknya suara atau kata yang akan mereka munculkan, tapi bagaimana cara mereka merespon native speaker atau non-native speaker. Then number 6 is intelligibility. Kode pengajaran bahasa Inggris yang sudah ketinggalan zaman mengasumsikan bahwa harus diukur keterpaduan antara native dan non-native speaker agar dapat memahami satu sama lain. Materi, teknologi, dan program pendidikan harus bisa bersama-sama bersinergi untuk membuat metode pembelajaran yang lebih komunikatif, yang lebih menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian number 7 is corpus-based data on spoken language. Ketika ukuran dan ruang lingkup korpora berkembang, pemahaman kita tentang apa yang sebenarnya dikatakan diinformasikan oleh bukti empiris, bukti yang nyata. Tumbukan data yang meningkat tentang tata bahasa lisan telah berperan dalam hal membimbing kurikulum dan buku teks second language dalam memaparkan siswa pada keaslian yang lebih besar. And then number 8 is genres of spoken language. Penelitian tentang bahasa lisan baru ini memperhatikan spesifikasi perbedaan di antara berbagai genre produksi lisan dan bagaimana cara mengajarkan variasi tersebut. Apa yang dinilai dalam bahasa lisan dapat diterima atau bervariasi menurut konteks atau genre seperti obrolan ringan, diskusi, narasi, dan lain sebagainya. Next slide. And then, what makes speaking difficult? Here are types of spoken language. The first one is clustering. Fasih berbicara, ya, kefasihan dalam berbicara itu adalah sebuah frasa, bukan kata demi kata. Sehingga peserta didik dilatih untuk dapat mengatur keluaran bahasa yang akan mereka ucapkan, baik secara kognitif ataupun fisik dalam sebuah kelompok pembelajaran. And then the second one is redundancy. Peserta didik dapat memanfaatkan redundansi atau kelebihan atau pengulangan mungkin fitur bahasa lisan yang memungkinkan pembicara membuat makna lebih jelas. Jadi siswa bisa memanfaatkan pengulangan jika ingin mendapatkan pemahaman atau pengertian yang lebih jelas dari pembicara. Kemudian the third one is reduced forms. Kontraksi, gesekan vokal yang berkurang, dan karakteristik serupa lainnya menimbulkan masalah khusus dalam pengajaran bahasa Inggris lisan. Siswa tidak hanya mempelajari kontraksi sehari-hari, jadi bagaimana mengucapkan contraction-nya dalam sebuah kata, akan tetapi bagaimana mereka mengembangkan kualitas berbicara mereka agar tidak kaku dan kutu buku, sehingga membuat stigmasi pada mereka. Then the fourth one is performance variables. Salah satu keuntungan dari bahasa lisan adalah proses berpikir saat kita berbicara. Saat peserta didik berbicara memungkinkan untuk memunculkan sebuah keraguan, jeda, kemunduran, dan koreksi. Sehingga keuntungan daripada bahasa lisan ini salah satunya adalah kita pasti merasa ragu karena apa yang tak ucapkan ini sudah betul atau belum ya, sesuai atau belum ya, sesuai dengan grammarnya enggak. Kira-kira yang saya ajak bicara nih paham atau enggak. Nah, disinilah keuntungan dari bahasa lisan adalah
kita ini dilatih untuk berpikir, kira-kira yang ingin kita ucapkan ini tepat atau tidak, kualitasnya, dan bagaimana kita melawan rasa ragu-ragu itu. Next slide. Types of spoken language. The first one is colloquial language. Pastikan bahwa siswa Anda cukup mengenal kata, idiom, dan frasa bahasa dalam sehari-hari, dan pastikan bahwa mereka berlatih dalam menghasilkan bentuk-bentuk kata tersebut dalam percakapan. Kemudian the second one is rate of delivery. Karakteristik lain yang menonjol daripada kefasihan adalah kecepatan persalinan atau menyalin sesuatu dari yang mereka dengar. Salah satu tugas kita dalam mengajar bahasa Inggris adalah membantu peserta didik untuk mencapai kecepatan yang dapat diterima bersama dengan atribut kefasihan lainnya. Tugas kita sebagai calon pendidik, sebagai calon guru adalah melatih siswa untuk mengucapkan kalimat atau kata bahasa Inggris secepat sebagaimana native speaker, tapi tidak harus mirip. Setidaknya kita bisa hampir menyamai dengan native speaker. And then the third one is stress, rhythm, and intonation. Ini adalah karakteristik pelafalan bahasa Inggris yang paling penting. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ritme bahasa Inggris lisan yang disesuaikan dengan waktu, stres, dan pola intonasinya dapat menyampaikan pesan-pesan penting yang akan diucapkan. Kemudian, the fourth one is interaction. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, belajar menghasilkan string bahasa dalam ruang hampa tanpa lawan bicara. Akan menyangkal bahasa lisan sebagai komponen terkaya, kreativitas negosiasi percakapan. And then the fifth one is complexity. Kompleksitas tata bahasa dan struktur wacana merupakan sumber kesulitan yang paling jelas. Tetapi kompleksitas tugas dapat menjadi fitur yang harus dipertimbangkan oleh guru. Tugas apapun yang memiliki hubungan saling ketergantungan itu memiliki tantangan tersendiri apapun fiturnya. Next slide. And then the last material that I present is micro and macro skills of oral communication. The first is micro skills. Kemampuan mikro dan makro dalam hal komunikasi yang secara langsung. Yang pertama adalah menghasilkan potongan bahasa dengan panjang yang berbeda. Kemudian yang kedua, secara lisan menghasilkan perbedaan antara fonim Inggris dan varian allofonik. Ketiga, menghasilkan pola stres bahasa Inggris dalam posisi stres dan tanpa tekanan, struktur ritme, dan kontur intonasional. Jadi dalam micro skills, kemampuan mikro, ini siswa dilatih untuk menghasilkan pola stres bahasa Inggris yang tepat sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian yang keempat adalah menghasilkan bentuk kata dan frasa yang lebih sedikit. Kelima, gunakan jumlah kata yang memadai untuk mencapai tujuan pragmatis. Keenam, menghasilkan ucapan yang fasih pada tingkat pengiriman yang berbeda. Ketujuh, pantau produksi lisan Anda sendiri dan gunakan berbagai perangkat strategis, jeda, pengisi, koreksi diri, mundur untuk meningkatkan kejelasan pesan. 8. Gunakan kelas kata gramatikal seperti kata benda, kata kerja, dan lain-lainnya, serta sistem seperti bentuk kata, kesepakatan, dan jamak, urutan kata, pola aturan, atau bentuk elips. Ke-9. Okay, I think that's all for my explanation, and the second material will explain by my friend Ahmad Jahrani. Time is yours. Yes, thank you, Taufik. I will explain about the next material, micro and macro skills of oral communication. The first one, I will explain about micro skills. I will explain about what skills do we have to need to use in micro skills.
I will explain one by one. The first one is produce chunks of language of different lengths. The second one is orally produced different among the English phonemes and allophonic variants. The third one is produce English stress patterns, word in stressed and unstressed position, rhythmic structure, and intonational contours. The fourth one is produce reduced forms of words and phrases. The fifth one is use an adequate number of lexical units or words in order to accomplish pragmatic purposes. The sixth one is produce fluent speech at different rates of delivery. The seventh one is monitor your own oral production and use various strategic device, pauses, fillers, self-corrections, backtracking to enhance the clarity of the message. The eighth one is use grammatical classes, noun, verbs, etc., systems, tense, agreement, pluralization, word order, pattern, rules, and elliptical forms. Next, produce speech in natural constituents in appropriate phrase, pause groups, breath groups, and sentences. The the last one is express a particular meaning in different grammatical terms. Next, I will explain about macro skills. The first one of macro skills is your use cohesive devices in spoken discourse, accomplish appropriately communicative function according to situation, participants, and goals. The third one is use appropriate registers, implicates pragmatic convention, and other sociolinguistic features in face-to-face conversation. The fourth one is convey links and connection between events and communicate such relation as main idea, supporting idea, new information, given information, generalization, and exemplification. Next, use facial features, kinetics, body language, and other nonverbal cues along with verbal language to convey meanings. The sixth one is develop and use a battery of speaking strategies such as emphasizing keywords, rephrasing, providing a context for interpreting the meaning of words, appealing for help, and accurately assessing how well your inter, inter, interlocutor is understanding you. Macro skills use in cohesive device is mean that you use in spoken discourse, use cohesive device in spoken discourse. The last for all of these skills is you to acquire this macro and micro skill, you have to use it in your daily life. That's all from me. The next material will explained by Hamid. Next material by me. Actually, I'm the last material, guys. Entry. Oh yeah. That's all from me. Thank you for the attention. The next material will be explained by Ridwan. Thank you. My material is types of classroom speaking performance. Pertama-tama, yaitu imitatif atau drilling. Bahasanya kita bisa sebut ini sebagai imitasi. Dalam cara ini, guru akan mengucapkan sebuah kata atau kalimat, dan kemudian hal itu akan diikuti oleh murid. Performa ini melatih murid dengan cara yang bisa dibilang repetitif atau berulang-ulang, karena murid akan diajarkan pengucapan, baik itu dalam intonasi ataupun bunyi tertentu, sampai murid itu benar-benar bisa. Dan sesuai namanya, drilling, berarti metode ini akan mengebor pemahaman tersebut terus-menerus sampai muridnya bisa. Di antaranya yaitu pastikan kata atau kalimat yang diimitasi itu singkat dan jelas.
Kemudian jangan terlalu lama melakukan jeda. Pastikan murid tahu kenapa mereka harus melakukan drill atau imitasi tersebut. Fokuskan pada kata atau kalimat yang mengandung aspek fonologikal, morfologikal, atau sintaktik. Kemudian pastikan tujuan dari imitasi itu mencakup tujuan pembelajaran, tujuan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu jangan terlalu sering mengulangnya. Maksudnya di sini misalnya pada pertemuan pertama pembelajaran kita menggunakan kata, kita mengimitasi atau merepetisi kata-kata tertentu. Jadi di pertemuan kedua atau selanjutnya jangan diulang lagi kata tersebut. Oke, dan selanjutnya yang kedua, intensif. Bicara intensif sedikit ke depan daripada imitatif, di mana performa imitatif murid hanya diajarkan pengucapan, sementara dalam intensif murid dilatih fonologikal dan gramatikal aspek dari bahasa. Seperti penggunaan khususnya, di mana terkadang satu kata yang sama memiliki dua pengucapan yang berbeda, ataupun sebaliknya, dan kondisi untuk penggunaan pengucapannya itu tersebut. Yang ketiga ada responsif. Responsif ini terbilang sederhana, di mana cuma berupa pertanyaan dan jawaban. Satu bagian untuk bertanya dan satunya lagi untuk menjawab. Dan ini tidak terlalu panjang jawaban serta pertanyaan, dan tidak akan menjadi sebuah dialog. Dan selanjutnya yang keempat, transaksional atau dialog. Transaksional atau dialog bertujuan untuk menyampaikan atau bertukar informasi tertentu. Bisa dibilang ini adalah versi yang lebih panjang daripada responsive speech. Dan yang kelima ada interpersonal dialog. Interpersonal dialog lebih bertujuan untuk membentuk atau mempertahankan suatu hubungan sosial daripada sekedar bertukar informasi. Tipe performa bicara ini agak sedikit tricky ya, karena mereka bisa melibatkan beberapa faktor seperti sapaan yang kasual, bahasa daerah, penekanan emosi bahasa, slang atau kata serapan atau kata kutipan atau istilah, elipsis yaitu pengurangan kata atau adanya jeda tanpa lanjutan dari satu kalimat. Ya, kemudian ada sarkasm, dan yang terakhir ada maksud tersembunyi dari suatu kalimat. Dan yang terakhir yaitu ekstensif atau monolog. Performa terakhir ini biasanya berupa pidato, speeches, atau laporan secara lisan. Dan performa ini biasanya sapaannya bersifat formal ataupun terbuka. Bisa secara direncanakan ataupun secara improvisasi. Oke, baiklah, sekiranya segitu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Daniel. Daniel, silakan. Ya. Terima kasih Ridwan. Saya akan melanjutkan materinya. Saya akan membawakan materi yaitu Principles for Teaching Speaking Skills. Jadi ada 8 principles pada speaking skill. Yang pertama yaitu the first one is focus on both fluency and accuracy depending on your objective. Jadi pada poin pertama ini bahwa dalam mengajar bahasa Inggris kita fokus kepada fluensi dan akurasi daripada siswa, di mana jangan memberikan yang terlalu banyak kosakata atau kata-kata yang diberikan, tapi yang di pengucapan mereka salah, dalam arti speaking mereka tidak benar dalam fluensinya dan tidak akurasinya tidak tepat. Lalu yang poin kedua, ascertain that the complexity of your techniques is appropriate.
speaking tasks can range from very simple to extreme complex depending on linguistic. Jadi teknik-teknik yang dipakai dalam mengajarkan speaking skill itu beragam dari yang simple sampai ekstrim kompleks tergantung dengan keperluan. Nah, jangan sampai kita harus memastikan bahwa teknik yang kita pakai itu sesuai dengan level pendidikan pelajar. Seperti itu. Lalu yang next slide, yang ketiga. Yang ketiga, provide techniques that spark the interest of students. Try at all times to appeal to students' interest, daily lives outside the classroom, cultural habits, and to what is of genuine relevance to them, and ultimately to continuing their language learning journey. Jadi kita dalam mengajarkan bahasa Inggris, kita memberikan teknik-teknik dalam belajar yang dapat menarik perhatian siswa. Jadi bagaimana membuat situasi kelas itu menarik dan khususnya speaking, contohnya di sini seperti belajar di luar kelas atau hal-hal yang memang menarik untuk membantu mereka dalam speaking skill, meningkatkan speaking skill mereka. Yang keempat, encourage the use of authentic language in meaningful context. It is not easy to keep coming up with meaningful interaction. Jadi kita harus mendorong siswa untuk menggunakan bahasa Inggris dalam konteks yang sesuai di dalam kelas. Memperbaiki misalnya ada terjadi kesalahan dalam grammar. Jadi kita sebagai guru harus membantu mereka ya dalam membantu mereka supaya mereka dapat menggunakan bahasa Inggris itu dalam konteks yang sesuai, meaningful konteks. Jadi seperti itu. Lalu next slide. Next slide. Oke. Lalu yang poin kelima, provide appropriate feedback. In most foreign language situations, students are totally dependent on the teacher for useful linguistic feedback. Jadi kita sebagai guru dapat memberikan umpan balik yang baik kepada siswa kita yang mendukung dan membentuk mereka bisa dalam membentuk semangat mereka dalam mengembangkan speaking skill mereka. Lalu poin yang keenam, capitalize on the natural link between speaking and listening. Many interactive techniques that involve speaking will also, of course, include listening. Don't lose out on opportunities to integrate these two skills. Jadi di poin ke-6 ini dalam mendidik siswa untuk speaking skills-nya, tentu kita tahu ada hubungan pasti dalam speaking dan listening, di mana ada kecenderungan kita speaking itu bisa kalau kita melatih skill speaking kita itu secara natural akan membantu kita dalam skill listening kita ke siswa ya maksudnya. Jadi ada manfaatnya juga untuk siswa melatih skill listening-nya. Karena secara natural di sini dikatakan bahwa speaking skills itu nantinya akan reinforce each other. Jadi akan membantu satu sama lain, meningkatkan dua skill tersebut. Seperti itu. Jadi next slide. Ya, yang poin ke-7, give students opportunities to initiate oral communication. A good deal of typical classroom interaction is characterized by teacher initiation of language. Jadi dalam kelas guru kita bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk memulai komunikasi dengan menanyakan pertanyaan, we ask questions, give direction, and provide information. Jadi akan munculnya komunikasi antara guru dan siswa atau antar siswa. Lalu poin terakhir,
encourage the development of speaking strategies. Jadi the concept of strategy competence is that view beginning language students are aware of. They simply have a thought about the flow in their own personal strategies for accomplishing on communicative. Jadi pada belajar bahasa speaking skill, dalam mengembangkan speaking skill, siswa itu cenderung memiliki bahwa mereka pribadi memiliki strategi mereka dalam belajar masing-masing. Jadi mereka itu secara personal memiliki pemikiran bahwa pasti mereka menemukan kesalahan-kesalahan dalam cara belajar mereka atau strategi belajar mereka dalam speaking skill ini. Nah, di dalam kelas itu jadi bisa menjadi tempat siswa dalam mereka sadar bahwa strategi yang mereka tuh salah. Jadi di dalam situ mereka akan berusaha sendiri untuk mengembangkan strategi belajar mereka. Jadi di situ kita sebagai guru mendapatkan posisi kita sebagai pendukung, support mereka, bahwa kita bisa mendukung mereka dengan menyediakan diri kita di situ sebagai tempat mereka bertanya dan mendorong mereka untuk selalu mengembangkan strategi berbicara mereka. Jadi itu adalah 8 prinsipal. Jadi kalau kita simpulkan ada poin-poinnya, yaitu yang pertama fokus pada fluensi dan akurasi. Yang kedua memastikan bahwa teknik yang kita pakai sesuai dengan level pendidikan siswa dalam level belajarnya. Lalu yang ketiga memberikan teknik belajar yang menarik perhatian siswa. Yang keempat mendorong siswa untuk menggunakan bahasa Inggris dalam konteks yang sesuai. Yang kelima memberikan umpan balik yang baik. Yang keenam memanfaatkan hubungan alami antara berbicara dan mendengarkan. Yang ketujuh memberikan kesempatan pada siswa untuk memulai komunikasi. Dan yang kedelapan mendorong pengembangan strategi berbicara. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hamidi. Terima kasih. Oke, untuk materi yang terakhir itu temanya teaching conversation. As you can see on the screen, conversation are longer exchanging that may follow on from small talk and rare the more meaningful type of interaction that result from small talk. Ya, seperti yang kita ketahui, conversation atau percakapan itu biasanya adalah percakapan yang terjadi at least on 2 people. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang 2 jenis percakapan, yaitu formal dan informal. Oke, langsung saja yang pertama, formal. Yang formal ini meliputi yang pertama, initiating a topic in casual and formal conversation. Nah, jadi dalam membuka topik dalam percakapan formal, kita harus memperhatikan bahwa topik kita itu nyaman atau terkini dan bisa diterima oleh lawan bicara kita. Jadi sangat tidak disarankan untuk membahas topik yang seperti yang sara atau yang bisa membuat pasangan berbicara kita itu merasa tidak nyaman. Selanjutnya yaitu ada selecting vocabulary appropriate to the topic. Nah, selecting vocabulary. Ketika kita melakukan percakapan dengan orang lain, sebaiknya kita menggunakan kalimat atau kata-kata yang kita kuasai. Jadi akan lebih mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Selanjutnya ada giving appropriate feedback response. Giving appropriate feedback ini sangat penting. Ini bisa menandakan bahwa kita adalah pendengar yang baik. Contohnya adalah ketika lawan bicara kita itu sedang mengutarakan pendapatnya, kita bisa merespon dengan seperti aha, okay, or something like that. Oke, yang selanjutnya ada providing relevant evaluative comments through back channeling. Nah, ketika lawan bicara kita itu sedang menjelaskan, kita itu harus mengevaluasi respon yang akan kita berikan. Di sini dikatakan back channeling. Back channeling ini adalah proses di mana ketika sebelum kita berbicara dan kita sudah ada di benak kita kata-katanya tapi belum dikeluarkan. Nah, di dalam benak kita itu kita mengevaluasi komen atau respon yang akan kita sampaikan. Nah, selanjutnya ada taking turns at appropriate points in the conversation. Nah, ini juga penting karena
kita harus memperhatikan di mana kita harus mulai pembicaraan dan jangan sampai kita memotong atau mengambil bagian lawan bicara kita. Selanjutnya ada asking for clarification and repetition. Ini juga sangat penting ketika kita in conversation, kalau ada yang tidak kita mengerti atau kurang atau tidak jelas, Anda bisa meminta klarifikasi atau pengulangan. For example, you can say, "I'm sorry, I don't really get what you mean," or "Can you repeat that?" Something like that. Terus selanjutnya ada using discourse strategies for repairing misunderstanding. Nah, repairing misunderstanding ini ketika lawan bicara kita itu tidak mengerti atau kurang paham dengan apa yang kita jelaskan, mungkin kita bisa menjelaskan lagi atau mengulang lagi. Selanjutnya itu ada using discourse strategies to open and close conversation. Yang ini adalah discourse strategi itu biasanya adalah ketika orang melakukan pembicaraan, masing-masing orang itu punya strategi tersendiri ketika menyampaikan pendapatnya. Itu karena hal itu mempengaruhi jalannya pembicaraan. Dengan kalau discourse strateginya itu baik, nanti pembicaraannya bisa jadi nyaman dan lebih menarik. Yang terakhir ada using appropriate intonation and stress pattern to express meaning intelligibly. Nah, di sini sangat penting ketika kita menyatakan pendapat kita itu, kita menggunakan intonasi atau kata-katanya itu jelas sehingga dapat dimengerti dengan mudah oleh lawan bicara kita. Next slide. Selanjutnya ada conversation informal, yaitu casual conversation between friends or people who knew each other well or their characteristic. And here is the characteristic. Nah, percakapan informal ini biasanya percakapan yang terjadi di antara orang yang sudah kita kenal atau katakanlah teman kita atau teman sebaya. Nah, karakteristik yang pertama yaitu topik switch freely. Nah, karena kita kenal atau sudah dekat dengan lawan bicara kita, tentunya topik yang kita bahas itu pun berganti-ganti. Contohnya saya pernah suatu ketika melakukan conversation yang tadinya kita cuma membahas tentang hujan, nanti tiba-tiba itu larinya ke film horor, bisa jadi seperti itu. Jadi karena meskipun tidak nyambung, tapi kalau kita sudah nyaman, jalan saja gitu percakapan kita. Selanjutnya ada topics are often provoked by what speakers are doing, by object in the presence, or by some association with what has just been said. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita berbicara dengan orang yang kita kenal itu, topiknya itu bermacam-macam. Bisa jadi dengan apa yang kita lihat yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya ketika ada orang jatuh, kita membahas orang jatuh. Ada mobil lewat, kita bahas mobil lewat. Ada petir, kita bahas petir. Tapi uniknya percakapan kita itu akan tetap jalan gitu, tetap nyaman karena tadi orang lawan bicara kita itu adalah orang yang kita kenal. Selanjutnya, there does not appear to be clearly defined purpose of the conversation. Nah, percakapan yang kita lakukan dengan teman kita itu terkadang tidak ada tujuan yang spesifik sama sekali. Jadi topiknya itu bisa kemana-mana. Selanjutnya, all speakers can introduce topic and no one speakers appears to dominate the conversation. Nah, siapapun bisa memberikan topik, bisa membuka topik dan tidak ada orang yang mendominasi dalam percakapan tersebut. Selanjutnya, speakers comment on each other's statement. Nah, ketika teman kita itu mengutarakan suatu topik, nah teman kita yang lain atau kita sebagai pendengar itu langsung merespon, mungkin bisa dengan cara respon seperti, oh ya, saya juga pernah mengalami hal seperti itu atau seperti itu. Selanjutnya, topics are only elaborate on briefly after follow-up question or comments from listeners. Nah, yang ini, topic only elaborate on briefly after follow-up question or comments from listeners. Ketika topik yang kita sampaikan itu biasanya
apa saja yang kita katakan karena kita sudah saling kenal, topiknya itu nyambung dan itu nanti kemana-mana. Tapi uniknya pendengar itu tetap memberikan komentarnya. Jadi meskipun agak ceringe ya bahasa sekarang, nah teman lawan bicara kita itu bisa memberikan respon, atau kita sebagai lawan bicara itu bisa memberikan respon yang baik. Selanjutnya, comment in response to a topic often include some evaluation. Nah, komentar dalam merespon seringnya itu komentar kita itu sebenarnya ada beberapa yang harus dievaluasi, tapi karena ini percakapan informal, jadi seringkali dibiarkan. Jadinya meskipun mungkin ketika kita membahas satu topik dan teman kita itu ada lain hati seperti itu tidak tidak diungkapkan pada saat conversation. Tapi diungkapkannya itu kita tahunya itu nanti gitu belakangan. Jadi pas conversation itu hal ini tidak diungkapkan. Selanjutnya ada response can be very short. Nah, seperti yang saya katakan tadi, meskipun kadang topiknya itu ceringe, tapi harus berusaha direspon, ya mau tidak mau responnya itu bisa jadi pendek atau kode untuk beralih ke topik yang lain. Nah, the last is ellipsis is common. Okay, the next. Nah, dalam teaching conversation, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah the speaker's cooperation is often shown through speaker support and repetition of each other's vocabulary. Nah, ketika kita melakukan conversation itu sangat penting bahwa vocabulary atau kata-kata yang kita gunakan itu dapat dimengerti oleh masing-masing orang. Selanjutnya, a vocabulary typical of informal conversation will be present such as cliches, vague language, and taboo language. Nah, sedangkan yang pada percakapan informal itu biasanya itu tidak ada sensor lah istilahnya. Seperti mungkin kita like swearing or something like that, itu hal yang biasa di dalam percakapan informal. Catatan, developing topics in conversation is suitable process that requires skill in topic management. Nah, pengembangan topik dalam pembicaraan itu adalah hal yang harus diperhatikan dalam conversation. Oke, next. Small talk conversation have features in common. Ini persamaan small talk and conversation. Yang pertama, they require being a good listener. Jadi persamaan yang pertama yaitu sama-sama memerlukan pendengar yang baik. This can be indicated through the use of back channel signals. Yang kedua, they involve asking question. Yang kedua itu sama-sama menanyakan pertanyaan. Conversation develops through the participant asking question and following tone the answer they get with further question. Yang ketiga, they involve sharing of information. Participants are expected to share information they have that is relevant to the topic being discussed. Nah, tujuan dari percakapannya itu sama-sama untuk bertukar informasi. Next slide. Nah, ini berikut adalah beberapa cara dalam teaching in conversation. Yang pertama, awareness raising activities. Students examine example of conversation, either recorded audio or video or transcript example, and look for example of how such things as openings, topic introduction, back channeling, etc. are realized, and 4 indicators of casual or formal speech. Dalam conversation, dalam mengajar conversation, kita sebagai guru itu bisa memberikan contoh dalam bentuk audio atau video maupun transkrip kepada siswa. Hal yang paling penting untuk diperhatikan yaitu bagaimana cara opening, membuka topik, dan back channeling. Back channeling seperti yang saya jelaskan tadi, proses di mana kita menyeleksi apa yang akan kita katakan.
Yang kedua yaitu ada dialogue completion, sorry. Students are given transcript or conversation with selected features removed, such as opening, closing, clarification requests, and asked to try to complete them. They then listen to or read completion dialogues, compare, and then practices. Kalau yang ini tuh seperti dalam bentuk assignment atau tugas. Jadi siswa kita itu mengharuskan mengisi bagian-bagian yang hilang dari soal yang diberikan. Yang ketiga itu ada planning task. Students are given topics to include in conversation and asked to write dialogues that include them and that also include personal recount. They then compare and practice. Nah, kalau yang planning task ini kita meminta siswa kita itu untuk membuat percakapan yang mengikutkan mereka di dalamnya. Kemudian itu nanti dibandingkan dengan siswa yang lain dan kita minta mereka untuk praktis dalam pengucapannya. Yang keempat, yang terakhir ada improvisation. Students are given skeleton dialogues or dialogues frame. Example containing a sequence of topic or function they should use in conversation and use them to improvise conversation. Nah, improvisasi ini biasanya siswa itu diminta maju ke depan dan tidak ada teks, jadi percakapan atau conversation-nya itu pure dari apa yang dia pikirkan, dan hal ini cukup bagus dalam mengasah berpikir kronologis siswa. Next. Okay, that's all from group 2. Thank you for your attention, and if you have any question, please ask, and Ridwan will answer all the questions.